Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Apa kabar, saudara dan sahabat sekalian? Tanpa terasa kita sudah tiba di hari yang terakhir di bulan Oktober. Semoga bulan ini membawa berkah bagi kita semua, secara pribadi maupun keluarga. Nah, apa yang kita lakukan sepanjang bulan Oktober ini, saudara dan sahabatku yang terkasih? Tentu ada banyak hal yang bisa kita dan telah kita lakukan. Saya sendiri merasa bersyukur bahwa di bulan Oktober ini ada sejumlah kegiatan boleh dilaksanakan, dan salah satu yang paling penting adalah sidang ke-39 Sinode Gereja Protestan Maluku. Nah, pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan banyak terima kasih buat saudara dan sahabat sekalian atas doa-doanya dan dukungannya, sehingga saya dan teman-teman Majelis Pekerja Harian Sinode GPM sudah dapat melaksanakan tugas pelayanan selama 5 tahun dari 2021 sampai 2025. Terima kasih banyak ya, Tuhan memberkati. Dan saya juga tetap bersyukur karena saya juga mempersiapkan diri dalam proses sidang sinode kemarin menjadi salah satu calon ketua sinode, tetapi saya berserah kepada Tuhan sebab Tuhanlah yang menentukan jalan manusia. Dan oleh karena itu saya bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh proses persidangan sinode, dan saya tentu mendoakan pimpinan sinode yang baru semoga tetap diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu saja hidup harus kita teruskan dan hidup harus kita maknai dimanapun kita berada, saudara dan sahabat sekalian. Nah, pada kesempatan ini di momentum tanggal 31, khususnya sebagai gereja, secara historis kita merayakan Hari Reformasi Gereja. Nah, ini satu peristiwa yang penting dalam kehidupan orang-orang Kristen, khususnya yang Protestan, karena kurang lebih 508 tahun yang lalu Martin Luther, seorang tokoh ya biarawan yang kemudian dicerahkan oleh Roh dan mengambil satu posisi teologi yang kita mengenalnya dengan sola scriptura, hanya Alkitab, sola gratia, hanya anugerah, dan hanya oleh iman atau sola fide. Nah, kurang lebih itu satu dua kata kunci yang menggambarkan spirit reformasi gereja pada saat itu. Dan tentu saja saudara dan sahabat sekalian, kita tidak perlu lagi membentur-benturkan antara Protestan dan Katolik, karena toh kita semua adalah gereja yang satu, am dan rasuli. Dan oleh karena itu saya mengajak kita untuk berpikir oikumenis sebagai umat Kristiani, ya. Dalam semangat Kristiani kita menjadi berkat bagi umat, tetapi juga bagi manusia dan peradaban. Nah, apa spirit reformasi hari ini yang bisa kita kembangkan dan kita teruskan sebagai gereja, sebagai orang Kristen? Menurut saya yang pertama, back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab sebagai sumber utama dalam hidup dan penuntun bagi hidup orang percaya. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, bolehlah kita terjemahkan sebagai Alkitab, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, bagaimana saudara? Mari di momentum reformasi ini kita sungguh-sungguh kembali secara pribadi, kita ajak keluarga kita, sahabat kita untuk betul-betul masuk dalam dunia Alkitab, merasakan pesan-pesannya yang mengubah hidup kita, sehingga hidup kita selaras dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Yang kedua, kita membangkitkan kembali pilar iman sebagai salah satu kekuatan gereja. Banyak masalah kita hadapi, nyaris kita putus asa, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa ada kasih dan kuasa Allah yang mampu menolong kita, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting apa? Kita beriman, sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Allah dalam Kristus dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, dalam spirit reformasi, kita meyakini bahwa hidup adalah anugerah, grace, anugerah daripada Tuhan yang Ia berikan kepada kita dengan cuma-cuma karena Ia mengasihi kita, dan Ia selalu memberi kepada kita kekuatan di saat kita lemah, memberi harapan di saat kita putus asa. Anugerah Allah itu melampaui akal dan pikiran kita. Oleh karena itu, saudara sahabat sekalian, jangan mudah putus asa, jangan hilang harapan. Ayo maju terus, masuki bulan yang baru, November, Desember, dan tahun-tahun yang membentang ke depan. Saudara dan sahabatku yang terkasih, marilah kita mensyukuri bulan yang akan berlalu ini dengan semakin membangun hubungan di antara kita sebagai saudara, sebagai sahabat. Kita saling melengkapi, kita saling meneguhkan di dalam kasih. Karena itu sekali lagi dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih buat para sahabat sekalian
Dan mari kita mengeluarkan energi positif kita salurkan baik melalui media sosial seperti saat ini, tapi juga dalam hubungan interaksi hari-hari, kecerdasan hari-hari yang harus kita bangun, sehingga hidup dan waktu bukan saja peristiwa yang berlalu bertambah dan berkurang, tetapi juga kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih saudara dan sahabatku. Sekali lagi saya menyampaikan support, hormat, dan senantiasa kita semangat melangkah bersama, memberi yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan, Soli Deo Gloria, tetapi juga demi kebaikan bersama. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.